Kita mulai ya. Oke Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bunyi sambutan salamannya nampaknya jamaah ini ngantuk. Kalau jamaah ngantuk, saya pun ikut ngantuk. Mari kita tidur bersama. Bismikallahumma. Jangan, malah mau. La ilaha illallah. Boleh diulangi lagi salaman saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil. Bersalawat ke baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina kama sallaita ala ali sayyidina wa ala ali sayyidina fil alamin innaka hamidum. Hadratal mukarramin, hadratal muhtaramin, para yang dimuliakan, ketua pengajian ini yaitu adalah ya sebentarlah, kan saya yang lagi bicara. Ketua pengajiannya atau geng tersebut mudah-mudahan insya Allah yang membawa saya ke sini yaitu adalah mudah-mudahan kita sama-sama bisa umroh bersama dan insya Allah masuk ke surga bersama. Amin ya rabbal alamin. Maaf ya Ibu, saya belum kenal sama ibu-ibu ini, cuman yang saya kenal sama Ibu Uli. Beliaulah yang WA-an sama saya. Alhamdulillah WA-annya itu pagi-pagi siang-siang, bukan malam-malam. Kalau malam-malam nanti bahaya, Ustadz. Mbak Uli, mudah-mudahan insya Allah sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Dan bersama gengnya, mudah-mudahan semua yang ada di sini sehat selalu. Aminilah. Panjang umurnya, banyak amalnya, banyak cincinnya, banyak emasnya. Enggak usah lah, saya cukup emas. La ilaha illallah. Mudah-mudahan insya Allah sama-sama kita itu bisa menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Lalu kemudian hadratal mukarramin, hadratal muhtaramin, para yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu, nenek-nenek. Enggak ada anak gadis? Hah? Berarti judul pengajian saya yaitu adalah bagaimana menghadapi sakratul maut. Sesuai umur. Sehat selalu insyaallah. Mudah-mudahan semua yang ada di sini insyaallah bisa nyusul ke tanah suci Mekah bersama beserta keluarganya, umroh dengan haji. Amin ya rabbal alamin. Lalu kemudian saya mau buka acara ini dengan pantun. Setelah pantun ayat Al-Quran. Setelah ayat Al-Quran langsung masuk ke pengajian. Boleh Ibu? Setelah minum kopi lalu minum jamu. Jangan. Nah nenek-nenek memang gitu. Semangatlah, cakap. Kan ustadznya masih muda, ayo semangat. Semangat Ibu. Kalau Ibu tidak mau semangat, saya harus berubah sedikit. Ayo semangat. Setelah minum kopi lalu minum jamu. Dunia ini terasa sepi kalau enggak ada kamu. Bukan cakep semua, siap. Nah inilah kalau gombalin nenek-nenek tidak berfungsi. Tidak dapat mudarat, tidak dapat manfaat. Lalu kemudian ibu-ibu, maaf ya, saya ini tipe ustadz yang nggak bisa membawa jamaah itu menangis seperti Ustadz Gilman, seperti ustadz-ustadz yang lain. Ada beberapa ustadz, masya Allah,
Kalau dikasih judul muhasabah, beliau bisa membawa jamaah itu menangis. Saya enggak bisa. Tahu kenapa? Karena saya itu tidak rela melihat ibu-ibu itu menangis. Karena ibu ini sering nangis di rumah. Benar kan? Sering tersiksa di rumah. Benar kan? Masa datang ke pengajian nangis juga? Nangisnya berjamaah, lucu sekali. Maka saya tidak bisa. Lalu kemudian pertanyaan saya, maaf Kak, judul pengajiannya apa? Zikir ayat Quran. Oke. Saya akan buka acara ini dengan lantunan bacaan ayat Al-Quran. Boleh Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Itu suara orang banyak hutang. Allah. Naiklah sedikit Ibu. Allah. Coba latihan. 1, 2, 3. Terpaksa itu. Jangan terlalu panjang. Apa ini? La ilaha Allah. Itu aja. Jangan terpaksa itu. Maaf ya, kajiannya itu harus santai-santai. Oke, Bu? Ayo ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. No, secara halus tidak mau. Allah. Itu Ibu. Tapi jangan. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wasabbihu bukratan wa asila. Terpaksa mereka ini. La ilaha. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Sekarang pertanyaan saya, apakah kita ini sudah beriman? Sudah beriman belum? Kok tidak? Kok ragu? Berimanlah. Berapa rukunnya iman? 6. Yang pertama, antu'mina billah. Terus, kita sudah beriman kepada Allah? Beriman kepada Allah Ustaz, tapi kadang-kadang kita pergi ke dukun. No, tidak berlaku imannya. Putuslah. Iman ini bukan iman. Oke Bu, itu namanya Islam KTP. Jangan pergi ke dukun. Pergilah ke Ustaz, tanya-tanya. Ini saya Ustaznya, tanyalah ke saya. Oke Bu, harus beriman kepada Allah. Pertanyaan saya, sebelum sholat subuh kita ada 2 rakaat namanya sholat sunnah qobliyah. Benar kan? Di rakaat yang pertama setelah baca Al-Fatihah kita itu baca apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Lanjut.
Di rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah kita baca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Lanjut. Pertanyaan saya, mengapa kita itu mesti membaca surat Al-Kafirun di rakaat yang pertama, dan mengapa di rakaat yang kedua mesti membaca surat Qul Hu? Mengapa bukan surat-surat yang lain? Benar kan? Mengapa dua-dua ini? Karena di situ di rakaat yang pertama Allah ngasih tahu kepada kita bahwa yang memang harus disembah sama kita yaitu adalah tidak lain, tidak mungkin, yaitu adalah cuman Allah Subhanahu. Maka bunyi ayatnya, la a'budu ma ta'budun. Benar kan Ibu? Nah, di rakaat yang kedua Allah ngasih kepada kita keyakinan bahwa yang memang yang harus disembah yaitu adalah cuman Allah. Maka bunyi ayatnya yaitu adalah Qul huwallahu ahad. Terus itulah hikmahnya kita itu membaca dua surat ini sebelum sholat subuh. Hikmahnya apa? Allah ngasih tahu kepada kita bahwa yang memang yang harus disembah tidak ada selain beliau. Faham Ibu? Yang kedua, Ibu ini harus yakin bahwa yang kita ini bersembah kepada siapa? Yaitu adalah cuman Allah, tidak ada selain beliau. Maka bunyi ayatnya Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Yang pertama, syarat beriman yang pertama antu'mina billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, antu'mina billah wa malaikatihi. Kita ini beriman kepada bahwa ini ada malaikat. Benar kan? Ada malaikat Munkar Nakir, Israil, Israfil dan segalanya. Benar kan Ibu? Makanya Ibu kalau ingin mendapat suami yang tidak pernah salah sama sekali, nikahlah sama malaikat. Apalagi kalau malaikat Israil, tidak pernah salah. Benar kan Ibu? Makanya jangan cari suami yang sempurna. Meskipun saya ini ganteng, ganteng lah, nggak mungkin saya cantik. Benar kan Ibu? Iyalah, harus pede. Meskipun saya ini ganteng, tidak mungkin saya sempurna, pasti ada kekurangan. Apa kekurangan saya? Tidak lain tidak mungkin belum punya 2 istri. Itu kan contoh. Contoh Ibu, saya bercanda. Wa malaikatihi wa kutubihi. Kita itu harus beriman bahwa ada salah satu kitab yang diutus oleh Allah supaya kita baca kitab itu. Yaitu adalah apa nama kitabnya? Al-Quran Al-Karim. Inna nahnu nazzalna alaikal Qur'ana tanzila. Dengarin baik-baik, indahnya membaca Al-Quran. Ngerti enggak ngerti apa maksud ayat itu, kita dapat pahala. Ngerti tidak ngerti, Ibu baca, baru buka Al-Mushaf. Ini mushaf, seumpamanya ini mushaf. Pakai kacamata dulu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alam. Nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Ngerti enggak ngerti, dapat pahala. Itulah indahnya Al-Quran, itulah kemuliaan Al-Quran. Mendengar aja dapat pahala, apalagi kalau membaca. Wa kutubihi wa rusulihi. Kita ini harus yakin bahwa ada memang para anbiya yang diutus oleh Allah. Nabi Hud, Nabi Muhammad, Nabi Shu'aib, Nabi Musa, nabi-nabi.
Di antaranya kita itu harus beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rusulihi wal yaumil akhir, bahwa nanti ada hari kiamat. Maka ibu-ibu yang suka belanja, yang agak sombong sedikit, tidak mau nyapa sama tetangganya, jangan sering-sering pergi ke mall. Sekali-sekali pergilah ke ziarah kubur, sehingga hatinya ini lembut, sehingga cakapannya ini lembut. Ibu-ibu, maaf ibu, kalau ibu keras hati, keras ucapan, keras kepala, sekali-sekali pergi ke kuburan supaya lembut hatinya. Wa kafa bil mauti wa'idha. Tidak bisa, kematian itu tidak usah menceramahi kita. Cukup kalau kita mendengar si fulan mati, gimana respon kita? Ya Allah, mengapa sih itu tidak minta maaf dari dia? Benar kan ibu? Nah, untuk belajar rendah hati, untuk belajar lapang dada, untuk belajar lembut kata, minta tolong ibu, sekali-sekali pergi ke kuburan. Bisa? Bisa, nanti saya ajak semua, mau? Begitu ibu, belajarlah lembut hati, lembut kata, lembut cakap. Jangan, hei setan, sini. Jangan karena ibu ini punya kekuasaan atau punya uang lalu memanggil kawannya, lalu maaf mengeluarkan kata-kata yang kotor. No. Minta tolong, jaga sikap. Bisa ibu? Wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Itulah iman. Syarat iman yang keenam, kita itu harus beriman bahwa itu ada takdir, takdir baik dan takdir yang kurang baik. Alhamdulillah, yang pertama saya sudah bahas, yaitu adalah antu'mina billah. Kita itu harus beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu wa malaikatihi, sudah beriman kepada bahwa ada malaikat, wa kutubihi. Nah, saya akan fokus di situ, wa kutubihi, karena sesuai tema pengajian. Wa kutubihi, harus mendalami ilmu Al-Quran. Ibu-ibu, kami ini, kita ini ada yang belum pernah mondok. Benar kan? Benar kan ibu? Seperti saya ini bukan anak pondok, karena di Makkah itu tidak ada pondok. Saya lahir di Makkah, belajar di Makkah, main-main pun di Makkah. Makanya muka saya itu ada seperti ini, Arab tapi campur Indo. Benar kan? Brewoan tapi sipit. Benar kan? Karena saya lahir di Mekah. Semua saya di Mekah. Intinya saya main juga di Mekah sama onta-onta. Serius lah. Saya ini orang Mekah ibu. Cuman saya datang ke sini, ke Indonesia ini karena keberkahan Al-Quran. Yang membawa saya yaitu adalah Al-Quran. Kita ini sangka kalau kita hafal Al-Quran, kita yang hafalin Al-Quran. Salah. Justru kalau engkau hafal Al-Quran, Al-Quran yang akan melindungi kita. Al-Quran yang akan menghafalkan kita. Dari apa? Dari riba. Dari apa? Dari zina. Dari apa? Dari mabuk, khamar dan segalanya. Itulah keindahan Al-Quran ibu. Makanya sering-sering mengaji. Ada 5 pilihan dari Nabi SAW untuk kita. Yang pertama, kun aliman. Kalau bisa hafal Al-Quran, hafallah. Saya mulai menghafal Al-Quran dari usia 4 tahun. Selesai menghafal Al-Quran di usia 11 tahun. Apakah karena orang tua saya itu para kiai, para ulama, para asatiz? No. Orang tua saya itu seperti yang saya hadapi, orang biasa. Makanya tahu tempe juga tidak ada bedanya. Cuman ibu saya itu cerdas ibu saya. Untuk mengajarkan kepada anaknya itu lucu juga. Nah, itulah yang namanya pendidikan. Bukan cuman anaknya diantar ke pondok, diserahkan, lalu dia balik, ibu enggak pernah duduk bertanya, diskusi sama dia. Itu salah ibu. Tanyalah, ibu saya dulu kayak gini, dapat pelajaran apa nak engkau dari kuliah?
Dia mancing-mancing. Dapat pelajaran apa? Sampai mana hafalannya? Gimana gurunya? Apa yang disampaikan? Kita ini pergi ke khutbah Jumat, pergi ke Jumat, ibu tanya, sini nak, kami ini 10 anak, Masya Allah, 10 bersaudara. Berarti ayah saya sama ibu saya itu ahli ibadah malam. Kuat bos. Bukan seperti kalian, alah cari obat kuat. Kalau ingin kuat, maaf ya, ini ilmu juga, maka makanlah kurma. Kurma itu bagus ibu, bisa ngasih kuat tenaga, kuat kesehatan, kuat jima. Wallahi, makanya orang Arab itu kuat. Kalau tidak percaya, kirimlah satu ke saya. Kurmanya. Makanlah kurma ibu. 10 anak, 10 kita ini, 10 bersaudara, semua hafal Al-Quran. Padahal dari keturunan yang bukan hafal Al-Quran. Ibu saya bukan nyai, bukan ustazah. Bapak saya bukan ustaz, tapi semua hafal. Kok bisa? Karena ibu saya menjadi contoh yang terbaik untuk anaknya. Itulah yang namanya sekolah. Itulah yang namanya guru. Sekolah yang pertama di dunia ini adalah guru yang pertama di dunia ini adalah Kalau ibunya solehah, mesti anaknya soleh dengan solehah. Tapi kalau ibunya kadang solehah, kadang solehot, sesuailah, mainlah TikTok. Sudah tua-tua, la ilaha illallah, taruh letakkan HP-nya kayak gini, lalu kayak gini. Lalu di-share ke saya, ini Ustaz. Saya enggak komentar, saya cuma lihat. Saya tipe orang yang tidak suka komentar, apalagi ikut urusan orang, saya tidak suka. Saya cuma dengar, cuma menikmati saja. Faham maksud saya? Jangan ikut suka komentar. Engkau siapa? Apalagi ibu-ibu, maaf, kalau datang ke pengajian jangan saling gosip. Ini datang untuk mendapat pahala, benar kan? Untuk menambah iman, benar kan? Untuk menguat iman kan? Mengapa ibu ini, maaf ya, bukan di sini, di luar. Ada kadang-kadang ibu-ibu, lihat kawannya pakai cincin di sini, cincin di sini. Kamu tahu enggak? Hah? Kamu tahu enggak yang di sana? Yang di sana itu. Jangan gosip, hilang nanti pahala pengajiannya. Tahu enggak ustadznya sok-sok ganteng dia? Emang ganteng. Jangan gosip ibu. Oke, Bu. Apalagi kalau datang pengajian. Jangan karena kawannya pakai kerudung yang mewah, lalu ibu ini di sini berapi-api. Belum tentu kerudungnya itu sudah dibayar cash, kredit. La ilaha illallah. Baliklah ke cerita. Ibu saya itu, dia itu setiap mau masak, dia itu membaca ayat Al-Quran. Bayangkan, dari keturunan yang biasa, bukan ustazah, bukan ustadz, bukan kiai, bukan syekh, tapi punya anak 10, semua hafal. Kok bisa? Nih caranya. Ibu saya sambil masak kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kalau enggak baca ayat Al-Quran, dia baca solawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah.
Ibu-ibu zaman dulu kayak gini. Wallahi kayak dulu kayak gini. Sekarang apa yo? Lagu yang lagi viral. Cikini dugondang dia. Kalau lagu ini saya kurang hafal, tapi saya hafal lagu janda. Janda yang mana? Janda yang mana yang kau senangi? Janda yang putih, janda yang putih. Ya Allah. Hafal ini. Semua hafal, meskipun nenek-nenek hafal lagu TikTok. Mau saya tes? Mau? Kalau mau saya tes boleh, tapi minta tolong kerjasama. Jangan sok-sok malaikat. Bisa? Kita ini kadang-kadang malaikat, kadang-kadang benar kan? Iyalah kita manusia. Makanya minta tolong ibu, jangan sambil masak itu nyanyi-nyanyi. Ini nyanyi-nyanyi TikTok. Ada yang juga yang lebih parah daripada lagu TikTok. Lagu India. Hamko hamisi curalo. Dijawab sama suaminya. Dil mi hari zinu falo. Dijawablah sama anaknya. Keturunan Fir'aun memang. Ini kisah nyata apa enggak ibu? Enggak di sini. Di rumah pasti. Karena banyak yang dapat nomor saya itu ibu-ibu. Masya Allah, di WA kerudungnya di profile soleha banget. Tiba-tiba muncullah TikToknya. Dan saya itu tidak komentar, takut di blok. Mendingan saya lihat aja, nikmati aja. Paling enak itu ibu duduk di dunia ini mendengar aja. Jangan sedikit-sedikit komentar. Tidak enak. Nanti di blok baru tahu rasa. Cari jalur yang selamat aja. Intinya ibu saya sambil masak kayak gini ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Atau kadang-kadang A I U alif fathah A alif fathah I alif fathah U A I U. Begitulah ibu saya ngajarin anaknya. Kita sekarang bukan kayak gitu. Seperti yang tadi saya sampaikan, suka nyanyi-nyanyi. Benar kan? Benar kan ibu? Sosok malaikat. Jadilah contoh yang terbaik. Kalau ingin menghancurkan negara ini, hancurkanlah ibu-ibu ini. Wallahi, hancurkanlah pendidikan. Di antara pendidikan yang terpengaruh yaitu adalah ibu-ibu. Sibukkanlah mereka dengan TikTok. Sibukkanlah mereka dengan Instagram, miligram, kilogram. Hancurlah negara ini. Wallahi tidak akan bisa maju. Mudah sekali itu untuk menghancurkan negara. Hancurkanlah pendidikannya. Tapi alhamdulillah di Indonesia ini semoga insya Allah tidak hancur negara ini. Mengapa? Karena yang banyak pengajiannya yaitu adalah ibu-ibu. Maka yang saya hadapi ini yaitu adalah ibu-ibu solehah. Meskipun kadang solehot, nggak apa-apa namanya manusia. Tapi minta tolong ibu, jadilah contoh yang terbaik. Kalau di sini pakai mukena, kalau di sini pakai kerudung, minta tolong jangan keluar dari sini buka semua. Saya nggak bisa menutup mata. Seperti saya ini datang dari Mekah, hafal Al-Quran 30 juz. Naik pesawat hilanglah 2 juz. Naik pesawat enggak harus disebutlah nanti jadi iklan. Naiklah saya pesawat lalu kemudian duduklah, lewatlah para mugari pakai rok pendek.
Di atas nampak, di bawah nampak. Enggak mungkin saya tutup mata kan? Kadang-kadang ada juga para mungari yang mancing-mancing kita. Kita sudah duduk di sini, dia datang ke sini untuk ngurus koper. Pas dia ngurus koper kelihatan semua. Langsung saya gini. Hilanglah hafalan 2 juz. Enggak apa-apa hilang hafalan, yang penting saya tidak hilang. Ya tidak mungkin saya gini, Ibu. Enggak mungkin lah. Dilihat haram, enggak dilihat mubazir. Kapan lagi saya lihat? Rezeki datang enggak mungkin saya tolak. Lihatlah. Maka minta tolong Ibu, jagalah. Bisa. Kita ini diajarkan oleh Nabi ghaddul basar, wahai laki-laki tutup matanya, tutup pandangannya. Enggak bisa ya Rasulullah. Bagaimana kita bisa tutup mata? Sedangkan yang jalan di depan saya itu pakai rok pendek. Untuk melihat paha ayam kampung aja, kita itu harus pergi ke kampung. Lalu harus beli ayamnya, lalu harus dipotong baru kelihatan pahanya. Benar kan? Putih apa enggak? Kita di sini, jalanlah, keluarlah dari masjid. Banyak paha-paha yang kelihatan. Saya kalau jalan-jalan Ibu enggak pernah pakai jubah. Seperti tadi Bapak Rifai yang jemput saya, itu kisahnya lucu. Beliau jemput saya, Mbak Uli mau memesankan saya pesawat, tapi saya tidak mau naik pesawat. Bukan sombong, karena saya sering naik pesawat. Setiap 5 hari saya itu pindah kota. Sekarang Jogja, nanti ke Medan, ke Lampung, Bogor, Aceh, keliling saya. Intinya saya bilang ke Mbak Uli minta tolong saya mau naik kereta aja. Hah? Pas datang, intinya Bapak Rifai itu jemput saya. Pas beliau jemput saya, beliau enggak tahu bahwa yang mau dijemput yaitu adalah saya. Karena beliau bersangka bahwa Syekh ini kalau datang pasti pakai jubah. Ternyata saya pakai jeans. Pakai jeans, pakai kaos, pakai kacamata hitam, supaya orang itu tidak tahu saya lihat kemana. Apalagi kalau ada cewek cantik kan, dia lewat di sini saya pakai kacamata, kelihatannya ke sana, padahal mata saya gini. Saya kalau jalan-jalan enggak suka pakai jubah, pakai jeans supaya nampak bahwa saya ini masih muda. Nah, supaya kalian tidak sangka ini ustadznya sudah tua. Ibu tahu berapa usia saya? Saya kelahiran 96. 96. S2. S2 sekarang. Berapa? 26. Nah, masih muda, masih muda, masih cute, masih imut, masih ganteng, masih berlaku. Ibu mau nggak sama saya? Saya aja nggak mau. Jangan sok-sok jual mahal sama saya. Saya bisa jual mahal juga. Baliklah ke pengajian. Minta tolong Ibu, jadilah contoh yang terbaik. Bisa? Jagalah auratnya. Jaga aurat itu bisa, tapi paling berat itu adalah menjaga lidah, menjaga cakap. Minta tolong. Dengan pengajian ini jangan cuman pengajian lalu cakapannya keras. Minta tolong. Udahlah, lembutkanlah hatinya, lembutkanlah lidahnya, cakapnya. Untuk melembutkan lidah dengan hati dengan cakap, yaitu adalah yang pertama harus berkawan sama orang-orang baik. Karena kawan itu mengaruh. Kalau kawan kita baik, kita juga ikut benar kan Ibu? Kalau kawan kita tidak baik, kita juga ikut tidak itulah yang pertama. Yang kedua, pergilah ke kuburan supaya hatinya, cakapannya bisa lembut. Yang ketiga, sering-sering mengingatkanlah lagu ini. Lau kana bainana al-habib. Lanjut. Tidak hafal? Orang kaya, ibu-ibu, nah itulah yang cocok.
Lau kana bainana al-habib ladana al-qasi wal-qarib min taybatin qabla al-maghib taliban qurbal habib. Apa artinya lau kana bainana al-habib? Andai ada di tengah-tengah kita ini, yaitu adalah Nabi Muhammad, apakah cakapan kita itu akan keras? Apakah kita itu akan menganiaya? Tidak. Apakah kita itu akan mengancam orang, atau suka menganiaya orang, atau suka uangnya orang, makan uang dan segalanya? Apakah ada semua? Orang-orang yang keras aja, kalau dia ingat bahwa andai Nabi ada di tengah-tengah kita, itu akan lembut hatinya, lembut cakapannya. Itulah sesuai lagu. Apa yang terjadi andai ada di tengah-tengah kita itu, yaitu adalah Nabi? Apa yang terjadi? Ladanal qasi wal qarib, akan lembut kita. Yang keras, yang preman akan lembut. Min taybatin qabla al-maghib. Datanglah ke Madinah. Kalau bisa berharaplah untuk meninggal di kota Madinah. Emang kematian itu kita bisa request meninggal di mana apa enggak? Bisa enggak ibu? Hah? Kata siapa enggak bisa? Saya buktikan bahwa kita itu bisa request meninggal di kota mana, bisa. Buktinya ketika kita itu sujud, kita itu minta 3. Yang pertama, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Itu request enggak? Request enggak? Request lah. Minta mati dalam keadaan husnul khatimah. Request kan? Fi ahsani maqam, di tempat yang paling mulia, yaitu adalah di kota Madinah. Mintalah dari Allah. Itu request enggak? Nah, ma'an Nabiil Mustafa alaihi salatu wassalam. Bersama siapa? Di samping siapa? Bersama para anbiya, bersama para orang soleh. Itu request enggak ibu? Request kan? Sering-sering bacalah doa itu. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah fi ahsani maqam ma'an Nabiil Mustafa alaihi salatu wassalam. 3 doa ini harus dibacakan di dalam sujud. Oke ibu? Lalu kemudian begitulah tata cara mendidik anaknya supaya engkau bisa mempunyai anak-anak yang hafal Al-Quran. Lalu kemudian pilihan pertama dari Nabi, kun aliman. Kalau bisa hafal Al-Quran, hafallah. Tidak bisa hafal Al-Quran, belajar membaca. Au muta'alliman, belajar membaca. Nenek saya usianya 86 tahun. Bayangkan, dia itu baru bisa membaca Al-Quran secara lancar di usia-usia 80-an ini. Di sini ada yang usia 80-an? Ada? Tidak ada. Berarti masih bisa nikah lagi. Benar kan? Ada nenek-nenek mau? Hah? 81? Masya Allah. Tapi saya tidak mau ibu. Intinya ibu minta tolong. Nenek saya itu usianya 86 tahun. Bayangkan, dia itu cucunya 55. Kalau bikin acara maulid atau acara pengajian, dia itu enggak usah mengundang yang lain. Oh, apa iki? Saya disuruh ceramah apa disuruh main? Enggak apa-apa, matiin aja. Keringatan itu enggak apa-apalah. Yang benar kan ibu? Sampai mana saya ini? Nenek saya usianya 86 tahun, punya cucu 55. Kalau bikin acara pengajian di rumah atau yasinan di rumah, nggak perlu mengundang orang lain, cukuplah cucunya. Banyak sekali. Nenek saya itu, masya Allah, setiap hari Kamis bikin acara yasinan di rumahnya. Lalu kemudian dia buka buka mushaf terbesar pakai kacamata. Sini cucu-cucu, dia siapkan uang di sini 10 rial, 5 rial. Nah, siapa yang ngaji saya kasih uang. Datanglah cucunya. Saya juga datang.
Nah, begitulah mancing anak-anak Upin-Upin. Pancinglah mereka dengan uang. Jangan ibu ini cuman uangnya beli emas. Apa ini? Beli emas. Belum tentu nanti kalau engkau ini meninggal nanti emasnya dijual lagi. Mana tahu dikasih ke istri mudanya. Benar kan? Nah, ibu nenek saya kayak gini. Intinya mengumpulkan, banyak. Saya suka duduk di sebelah yang ada uangnya. Karena pas dia bangun gini, tariklah. Intinya nenek saya baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhal muzammil. Lanjut nak, qumil laila illa qalila. Lanjut nak, nisfahu awinqus minhu qalila. Bukan keluarga Al-Quran, bukan keturunan kiai, tapi menjadi contoh yang terbaik untuk anak-anaknya, cucunya. Maka semua anaknya itu bisa jadi hafal Al-Quran. Anaknya nenek saya, paman saya, guru ngaji di Masjidil Haram. Saya juga guru ngaji di Masjidil Haram. Indah, seindahnya ini. Kalau ibu dapat anak atau menantu kayak gini, indah apa enggak? Indah apa enggak? Makanya ibu, jangan disangka kebahagiaan itu cuma ada di dalam materi uang. Di dalam Al-Quran juga kita bisa dapat bahagia, ketenangan. Nah, semua alhamdulillah. Saya cerita ini bukan kesombongan. Saya cerita ini supaya ibu bisa menjadi seperti nenek saya. Ngaji Al-Quran, suruhlah anak-anaknya datang ke sini. Engkau baca satu ayat, suruh sambung semua. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Lanjut nak. Au zida alaihi wa rattilil Qur'ana tartila. 10 riyal. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Pas dia angkat langsung saya tarik juga. Wallahi pendidikan paling enak yang saya rasain yaitu adalah itu. Saya ini bukan anak pondok, tapi alhamdulillah kitab kuning bisa baca, Quran hafal. Semua saya diajarin sama nenek saya, sama orang tua saya. Maka jadilah contoh yang terbaik. Bisa ibu? Sesuai tema Quran dengan zikir. Kalau zikir pasti ibu-ibu ini sering-sering berzikir, benar kan? Tapi kita ini jauh dari Al-Quran, benar kan? Orang yang jauh dari Al-Quran, malas buka Al-Quran, malas mendengar ayat Al-Quran, hatinya itu terkunci, sudah gelap, telinganya sudah gelap. Dan saya bisa kasih bukti bahwa ada orang-orang di dunia ini yang hatinya dan telinganya itu sudah dikunci oleh Allah. Sampai dia itu tidak tahu mana suara azan, mana suara gonggongan anjing. Tahu kan ibu siapa? Saya itu tidak bermaksud ke siapa-siapa. Itu tanda dari Allah, bukti dari Allah, contoh dari Allah. Sampai tidak tahu mana suara adzan, mana suara gonggongan anjing. La ilaha illallah. Itu sudah tanda. Bunyi ayat Al-Qur'annya itu sudah ada. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Punya hati tapi tidak tahu membedakan mana yang putih, mana yang hitam. Walahum adhanun la yasma'una biha. Punya telinga tapi tidak tahu membedakan mana suara azan, mana suara gonggongan anjing. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mana uang halal, mana uang haram, tidak tahu, ambil saja. Makanya kehidupannya banyak kesulitan, banyak kesusahan, banyak hutang juga. Benar kan ibu? Maka kuncinya di dalam Al-Quran. Sering-sering baca Al-Quran. Pilihan pertama, kalau tidak bisa hafal Al-Quran, kalau bisa hafal Al-Quran, hafallah. Tidak bisa hafal Al-Quran, membaca. Tidak bisa membaca, mendengar. Au mustami'an, mendengar.
sering-sering mendengar, apalagi kalau ibu mendengar bacaan Abdul Basit Musfi. Tulislah di YouTube Abdul Basit Musfi, subscribe, like, share, komen. Follow lah ibu. Nanti kalau punya TikTok, punya Instagram, follow lah saya Abdul Basit _Musfi, atau tulislah di YouTube. Banyak bacaan-bacaan di situ, bacaan ayat Al-Quran. Dengarkanlah supaya hatinya ini lembut. Oke ibu. Nah, tidak bisa membaca ayat Al-Quran mendengar, tidak bisa mendengar. Au muhibban, dekatilah ahli Al-Quran sehingga engkau bisa menjadi ahli Al-Quran. Apa maksud dekatilah ahli Al-Quran? Bantulah anak-anak yang belum bisa hafal Al-Quran, santri-santri, pembangunan. Engkau bisa sedekahlah. Engkau bisa infaklah. Ini saya ajarin ibu ya. Nih ibu, apa perbedaan kotak infak dengan kotak sedekah? Kalau kotak infak, kalau dia lewat, kotak infak lewat, tertulis kotak infak, berarti kita itu harus meletakkan uang, harus memasukkan karena namanya kotak infak, berarti harus mengeluarkan uang. Tapi kalau kotaknya tertulis kotak sedekah, cukup dengan senyum. Sudah tahu perbedaan kotak infak dengan kotak sedekah? Nah, itulah saya. Saya tergantung. Kalau tertulis kotak sedekah, saya senyum. Karena dia minta sedekah, enggak minta infak. Kalau tertulis kotak infak, berarti harus meletakkan uang. Begitulah ibu. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah, sering-sering berzikir kepada Allah. Di situ bukan cuman artinya berzikir subhanallah, bukan cuman hanya itu. Seafdal zikir ibu yaitu adalah membaca Al-Qur'an. Seafdal zikir, afdaluz zikri ba'da tilawatil Qur'an. Seafdal zikir yaitu adalah Al-Quran. Setelah itu bolehlah berzikir dengan apa yang kau suka. Kalau orang Indonesia ini suka zikir-zikir yang ada lagunya, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallah. Nah, orang Indonesia suka seperti lagu-lagu, tidak suka seperti ancam-ancam. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah. Tidak suka. Langsung dia terkejut. Nah, benar kan ibu? Suka zikir yang lembut-lembut. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Dengan zikir kepada Allah, hati kita itu bisa tenang. Tapi kalau kita berkawan sama orang kurang baik, walaupun kita itu sering berzikir, belum tentu bisa tenang. Makanya harus berkawan sama orang baik. Iman kita ini ibu, kadang naik, kadang turun. Benar kan? Tapi kita ini turun terus. Benar kan? Mengapa? Karena kawan kita itu tidak baik. Maka carilah kawan yang baik. Al-mar'u ala dini khalili. Al-mar'u ala dini khalili. Iman kita itu tergantung kawan kita. Kalau kawan kita itu baik, kita juga ikut baik. Begitulah ibu tata cara mendapat ketenangan. Datanglah ke pengajian ini, jangan cuma berzikir lalu bersolawat, baliklah dari sini lalu gosip-gosip. No. Harus berkawan sama orang baik yang bisa menjaga sikapnya, yang bisa menjaga sholatnya, yang bisa menjaga segalanya. Itulah ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah membaca ayat Al-Qur'an, boleh kita itu berzikir. Setelah berzikir, boleh kita itu bersolawat. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya. Kita ini harus hafal siapa aja keluarganya Nabi.
Karena sekarang banyak orang yang tidak hafal siapa aja itu keluarganya Nabi, tapi dia ngaku-ngaku bahwa dia itu umatnya Nabi. Apakah cocok kita itu masuk surga? Apakah kita itu layak masuk surga? Kalau tidak hafal siapa aja keluarganya Nabi, belum tentu layak. Makanya harus hafal lagu yang isinya tentang sejarah seperti ini. Nah, sekarang saya itu mau tes ibu-ibu, apakah ibu ini layak masuk surga atau tidak? Dari mana saya tahu? Dari lagu keluarga Nabi ini. Ini umat Nabi Muhammad kan? Nah, semua. Ayo, saya akan bagikan dua. Pecahkan dua. Dari ibu yang pakai kerudung pink ke sini, dari sini ke situ. Oke, saya akan tes. Mana yang layak masuk surga? Ini apa ini? Ayo, yang di sini dulu dengan satu suara. Abdullah nama ayahnya Aminah. Nya. No. Tidak masuk surga. Coba yang di sini. Hafal enggak? Layak masuk surga tidak? Abdullah nama ayahnya Aminah. Kira-kira kayak gini umat Nabi yang layak masuk surga? Nah, layak kah? Layak enggak ibu? Enak kali layak. Kalau layak masuk surga, paling minim harus hafal siapa aja keluarganya Nabi. Benar kan? Nah, harus hafal. Ini Masya Allah, ibu-ibu di depan ini ada yang hafal. Di belakang ada yang pura-pura hafal. Mulutnya bergerak kayak gini. Kelihatan. Dari mana saya tahu? Dari lipstiknya. Kalau lipstiknya mahal, kelihatan. Kalau lipstiknya murah, kelihatan juga. Minta tolong hafalkanlah lagu-lagu yang isinya tentang sejarah. Saya akan lantunkan lagu ini dan saya akan tes lagi ibu-ibu ini. Harus hafal. Abdullah nama Bundanya Abdul Muttalib, kakeknya Abu Talib. Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta. Inilah nasab yang mulia. Sudah. Saya aja tidak hafal. Yang penting saya hafal nama-namanya. Enak kali ini ibu ketawain saya. Sakitlah hati saya. Bercanda. Ayo ibu, hafal ibu. Abdullah dengan satu suara. Khadijah istri setia, Fatimah. Stop. Masuk surga. Nah, ayo. Di sini ibu-ibu. Surga apa ibu-ibu? Mana ini? Ayo ibu. Abdullah nama. Sebentar. Yang di belakang mana suaranya? Satu suara. Abdullah nama ayahnya Aminah. Abdul
Abu Talib. Stop, layak masuk surga. Sekarang geng. Ini geng surga apa geng mana ini? Coba ibu. Abdullah nama. Mereka layak masuk surga. Tahu kenapa? Tahu kenapa? Karena mereka yang ngundang saya. Semoga insya Allah kita ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Sekarang anak-anak Nabi. Berapa anak Nabi? 7. Kok 6? Nah, yang pertama siapa namanya? Kedua, ketiga, ketiga, keempat. Oh, lihat di Google dia. Lihat di Google ya. Zainab bukan China. China. Zainab. Kelima. Keenam. Ketujuh. Fatimah diulang 2 kali. Tidak hafal. Coba harus hafal lagu ini. Kalau tidak, ini ibu-ibu ini pasti hafal salawat, pasti hafal zikir-zikir. Tapi lagu tentang Nabi belum tentu hafal. Maka minta tolong harus hafal juga. Ikutilah saya, dengarilah saya dulu, baru saya tes di sini sama di sini sama di sini. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, ya Ummi Kulthum, Fatimah. Hafal ibu? Ayo, terpecahlah 2. Anak-anak Nabi nyanyi no. Pertama, bukan nyonya. Pertama kurang cocok lah. Ibu, apa iki? Hah? Kotak infak. Sebarkanlah, sebarkan. Ibu-ibu yang punya banyak cincin, yang punya emas, masukkanlah. Kalau tidak mau memasukkan, nanti engkau meninggal gimana? Nanti suaminya menikah lagi, bos. Suami itu kalau enggak diambil sama Allah, diambil sama orang lah. Ayo ibu. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki. Pertama Abdullah, Ibrahim berkali-kali. Apa iki? Pertama Qasim. Nah, mudah-mudahan ahli surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya sudah ceramah sekitar 1 jam. Benar kan ibu? Terasa enggak 1 jam? Enggak terasa kan? Itulah yang namanya bahagia. Bahagia itu bukan kita jalan di mana dan kemana. Enggak, bahagia itu kita duduk sama siapa, bersama siapa. Benar kan ibu? Itulah kata Nabi, al-mar'u ma'aman ahab. Kita ini akan mengikuti orang yang kita sukai, akan kita cintai. Lalu kemudian setelah ibu masih hafal. Nah, baliklah nanti ibu sambil masak gitu ya.
Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya. Okey Ibu, setelah wasabbihuhu bukratan wa asila, sering-sering mendengar solawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل الباب. Mudah-mudahan kita insya-Allah bisa mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup acara ini, karena saya sudah ceramah hampir 1 jam, kira-kira ibu dapat ilmu yang bermanfaat tidak tadi? Apa yang ibu dapat? Hah? Banyak kan? Nah, nanti tinggal diamalkan. Oke ibu? Ibu belum dapat kue ya? Enggak harus kayak gini. Nanti dia datang dari sana. Tenang aja. Kira-kira ada pertanyaan apa saya langsung tutup dengan doa? Ada pertanyaan? Ibu? Ada yang mau bertanya? Ayo, what can I do for you? 1, 2. Berapa lagi? Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Itu Ustadz, ini saya mau tanya, apa itu putranya ibunya dari Ustadz itu 10 penghafal Quran, apa ibunya itu punya amalan yang khusus atau gimana Ustadz? Kalau punya amalannya apa gitu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amalan ibu saya yaitu adalah setiap selesai sholat dia itu membacakan air. Yang pertama Al-Fatihah, yang kedua baca solawat Al-Fatih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq. Ibu hafal? Hafal ini solawat ini tidak? Nah, ibu saya setelah selesai sholat, setelah setiap selesai sholat, beliau membacakan satu air kayak gini, baca Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Setelah itu baca salawat Al-Fatih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Lalu dia minta kayak gini, ya Allah, tidak lain tidak mungkin, saya ini cuman minta anak saya supaya anak saya itu bisa menjadi seorang soleh. Nangislah dia. Pas dia nangis saya bilang, ibu kenapa nangis? Nah, tiupkan, kasih ke anaknya. Ayo nak. Hah? Bisa. Baca Al-Fatihah dan baca solawat Al-Fatih ini. Nanti ibu tulis di Google solawat Al-Fatih. Nah, oke, dibacakan ke air lalu diminum. Hah? Apa ibu? Kalau anaknya di pondok ya bolehlah lewat doa saja. Enggak bisa ngasih air kan? Benar kan ibu? Enggak bisa ngasih air, tapi bisa ngirim transfer kan? Nah, transfernya juga ke saya, jangan ke anaknya. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syekh. Satu pertanyaan saya, Syekh, untuk mencapai kekusyukan dalam beribadah itu susah minta ampun, Syekh. Apa? Kekusyukan saat sholat. Nah,
Susah sekali Syekh, bagaimana biar kita itu bisa fokus. Mungkin saya rakaat 1, 2 itu bisa Syekh, nanti rakaat ketiga itu udah gangguannya udah mulai lagi Syekh. Demikian Syekh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, jangan main HP dulu, dengarinlah pertanyaannya. Bagaimana supaya kita itu bisa khusyuk di dalam solat? Yang pertama, suara imam itu harus merdu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Kalau bacaan imamnya itu jelas hurufnya, jelas makharijnya, suaranya merdu, kita itu bisa khusyuk. Benar kan? Benar kan Ibu? Coba kalau bacaan imam, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Icaca nasrullahi wal fath. Kira-kira bisa khusyuk tidak? Pertama, imam itu harus suaranya merdu. Suaminya ibu imam tidak? Oh alah. Satu kali. Gimana cara bikin anaknya? Kalau cuma satu kali. Itulah yang pertama. Yang kedua, kita itu karpet sholat itu harus harum. Karpet itu harus harum. Allahu Akbar. Ketika kita sujud, seharusnya kita itu baca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Tapi karena karpetnya itu bau, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kira-kira bisa khusyuk tidak? Nah, tidak bisa. Yang ketiga, di saat engkau ngambil air wudhu, jangan banyak cakap. Nah, dari awal kita itu ngambil air wudhu, kamu tahu nggak? Itu, kamu tahu nggak? Iya. Dari awal ngambil air wudhu aja tidak khusyuk. Macam mana mau bisa khusyuk dalam sholat? Benar kan Ibu? Dari awal kita ambil air wudhu, kita itu tidak boleh berbicara. Dari tempat wudhu ke tempat sholat, yang harusnya kita itu tasbih, tapi kita itu tidak tasbih, kita tasbik. Benar kan? Kita itu seharusnya tasbih, subhanallah, 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 subhanallah. Nah, yang ketiga baru bisa khusyuk. Tapi kita ini dari tempat air wudhu ke sini kita itu bicarakan tentang orang lain. Macam mana mau khusyuk? Tidak bisa. Benar kan Ibu? Yang pertama untuk khusyuk yaitu adalah suara imam itu harus merdu. Yang kedua, iya, karpetnya itu harus harum supaya bisa khusyuk lama. Benar kan Ibu? Kita ini bisa sholat lama di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Mengapa? Karena harum. Benar kan? Kita ini di sini tidak bisa khusyuk karena di sini tidak ada karpet. Baru kita mau sujud, apalagi hidung kita itu enggak sentuh ke lantai. Tapi jangan karena hidungnya ibu ini tidak ada lalu ibu sujudnya kayak gini. Oke Ibu. Yang ketiga, dari sejak ambil air wudhu jangan banyak cakap. Dari sana ke sini jangan tasbih, harus tasbih. Yang kelima, yang keempat, yang terakhir, anggaplah solat ini solat yang terakhir bagi engkau. Salli salatan muwaddi'. Anggaplah solat ini, solat duhur ini solat yang terakhir. Setelah itu engkau meninggal. Gimana rasanya? Khusyuk enggak? Nah, tapi jangan karena engkau ini belum khusyuk lalu engkau ini tidak mau solat. Jangan nunggu khusyuk baru beramal. Jangan nunggu ikhlas baru bersedekah. Tidak harus. Yang penting kita itu beramal. Khusyuk, ikhlas itu yang tahu diri sendiri sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya setelah selesai solat kita itu membaca istighfar. Apa hikmahnya kita itu membaca istighfar? Seharusnya kita itu kalau melaksanakan sesuatu, apalagi ibadah, kita itu mesti membaca alhamdulillah. Benar kan Ibu?
Setelah selesai makan baca apa? Setelah dapat rizki dapat baca apa? Setelah dapat cincin baru baca apa? Setelah dapat tas baru baca apa? Dapat tanah, dapat mobil, dapat motor, dapat suami. Suami sudah kaya, ganteng, banyak uang, soleh, lalu kemudian selebgram juga. Apakah ada di dunia ini? Adalah. Siapa? Saya lah. Baca alhamdulillah. Mengapa setelah melaksanakan ibadah solat itu membaca istighfar? Karena di saat solat hati kita itu lalai. Allah baru mau ruku, Allahu Akbar. Kunci motor saya di mana ya? Setelah sholat saya itu saya kemana ya? Kegiatannya apa ya? Saya ke kanan dulu apa ke kiri dulu? Saya bayar ke tukang parkir 2.000 apa 3.000 ya? Oh ini Jawa Barat, oh harus 5.000. Banyak pikiran. Benar kan ibu? Makanya baca istighfar, itulah hikmahnya. Wallahu alam. Ada pertanyaan lagi bu? Silahkan berdiri. Silakan. Maju ke depan bu, nggak apa-apa. Quran, baca istighfar, astaghfirullah li wa li walidayya walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Meskipun kita ini anak durhaka di saat mudanya, di saat dia masih hidup, tapi apakah dosa kita itu akan diampuni oleh Allah? Semua insya Allah akan diampuni oleh Allah. Yang penting engkau ini bahwa amana wa amila amalan salihah, bertaubat, mantaba wa amana, beriman, wa amila amalan salihah, beramallah, sering-sering istighfar. Okey bu, astaghfirullah li wa li walidayya, ya Allah ampunkanlah saya dengan dosa orang tua saya. Apakah diampuni? Insyaallah diampuni. Harus ada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey bu, wallahu alam. Sebentar, ini pertanyaan yang kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, kenapa di kota Makkah dan di kota Madinah tidak ada perayaan Maulid seperti di Indonesia yang dilakukan secara besar-besar? Nah, ini sebenarnya dia mancing saya. Saya tahu. Kata siapa di Makkah, di Madinah itu tidak ada maulid. Saya buktikan bahwa ada. Yang bicara tentang di Makkah, di Madinah itu tidak ada maulid, dia itu datang ke Makkah cuman sekolah di kuliah lalu balik ke kosannya. Benar kan? Apakah dia itu pernah bertanya siapa ulama di sini? Tidak. Apakah di sini ada pengajian selain di kuliah? Tidak. Apakah dia pergi ke tempat rumah-rumah ulama Makkah? Tidak. Dia cuma di kuliah lalu balik ke kosannya. Macam mana mau dapat ilmu yang banyak? Macam mana mau tahu tentang keadaan Makkah? Saya lahir di Makkah, belajar di Makkah, semua di Makkah, dan insya Allah meninggalnya di Makkah. Maulid di Makkah, di Madinah itu ada. Di mana letaknya? Di rumah para ulama-ulama Makkah dengan di Madinah. Di Madinah itu, di Makkah itu tidak bisa bikin maulid di masjid, di lapangan. Mereka bikin di rumah para ulama, di rumah para kiai. Dan maulid ini ibu, minta tolong ya, harus paham dulu. Maulid ini isinya apa? Isinya apa ibu? Isinya solawat. Benar kan? Isinya doa, benar kan? Isinya silaturahim, benar kan? Isinya sejarah, benar kan? Apakah kalau isinya kayak gini itu haram? Haram enggak? Selama dia ingat sama Allah, selama dia berzikir kepada Allah,
mengingatkan tentang sejarah Nabi, mengapa engkau ini mengharamkan? Seharusnya engkau ini menyibukkan diri kepada orang-orang yang lagu-lagu, nyanyi-nyanyi. Seharusnya kita itu sibuk ke sana, bukan sibuk di sini. Kalau kata guru saya, selama dia berzikir kepada Allah, jangan dilarang. Jangan. Dan kita itu harus faham apa perbedaan maulid dengan maulud. Ini pertanyaannya tentang hukumnya maulid. Benar kan? Ibu harus faham dulu tentang perbedaan maulid dengan maulud. Ada perbedaan antara maulid dengan maulud. Maulid itu artinya yaitu adalah waktu kelahirannya ibu, waktu kelahirannya saya, waktu kelahirannya Nabi, waktu wiladatihi, mauliduhu wa nash'atuhu, waktu kelahirannya Nabi. Maulud itu artinya bayi yang lahir. Jadi kalau ada orang menghukumi waktu menghukumi maulidnya Nabi, itu dia seolah-olah menghukumi waktu kelahirannya Nabi. Apa salahnya Nabi lahir di situ? Makanya jangan langsung menghukumi sesuatu ibu sebelum engkau tahu. Oke, faham insyaallah. Nah, apakah kita itu harus di Makkah, di Madinah itu harus bikin acara maulid? Harus. Mengapa? Supaya kita itu ingat sama Nabi, supaya kita itu tahu siapa keturunannya Nabi, siapa keluarganya Nabi. Sekali-sekali minta tolong datanglah ke pengajian maulid. Kalau ibu mau datang pengajian maulid di Mekah, saya bawa. Asal jangan paket umrohnya 9 hari. Ini datang ke Mekah paket umrohnya 9 hari lalu bicara tentang Mekah. Sok-sok tahu tentang kita. Apa iki? Tidak masuk akal, benar kan? Lalu berkata di Mekah, di Madinah itu tidak ada kunut. Kata siapa? Tidak ada. Ada itu. Di Mekah, di Madinah itu ada kunut di saat ada ketekanan, ada tekanan semua naik harganya. Lalu ada perang sana sini. Barulah kita bikin kunut. Allahumma hdina fi man hadait, Allahumma adfa'anna al-ghala wal-waba wal-riba wal-zalazil wal-mihad. Cuman orang ini, kita ini sangka bahwa di Makkah itu kalau mazhab Hambali berarti tidak ada kunut sama sekali. Itu salah. Salah itu. Makanya belajarlah kepada ahlinya. Coba lihat. Saya ini tidak membedakan ustadz-ustadz ya. Coba ya, lihat ya. Syekh Muhammad Jabir, Syekh Ali Jabir dan saya. Kami ini lahir di Makkah, lahir di Madinah, besar di sana, belajar di sana. Apakah kita itu pernah membid'ahkan orang? Tidak. Apakah kita itu sedikit-sedikit mengharamkan? Tidak. Mengapa? Karena kita tahu apa yang terjadi di Makkah, apa yang terjadi di Madinah. Kita orang sana, kita tahu di mana bikin acara, di mana tidak bikin acara. Makanya ibu enggak usahlah sibuk dengan hukumnya maulid. Lihatlah isinya dulu. Kalau isinya tidak ada peringatan tentang Nabi, tidak ada tentang sejarah Nabi, tidak ada zikir, tidak ada silaturahim, isinya semua dosa-dosa, baru engkau larang. Cuman kita ini sibuk dengan orang yang zikir kepada Allah. Benar kan? Maaf ya jawaban saya memang agak tegas, tapi minta tolonglah. Itulah artinya, itulah yang saya bermaksud. Oke Bu, faham insyaallah semua? Ada pertanyaan lagi apa saya tutup? Saya hitung sampai 5. 1, siji, loro, telu, wani piro? Hah? Wani piro? 5, gitu ya? Tidak ada pertanyaan lagi? Mudah-mudahan insyaallah bisa bertemu di lain waktu. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya pergi dari tempat ini, minta tolong maafkanlah saya apabila ada kata-kata yang kurang layak. Dimaafin tidak? Untuk bicara sama, maaf ya, saya ini seharusnya bukan saya yang mengajarkan ibu. Seharusnya ibu yang mengajarkan saya. Yang saya tahu, kata ibu saya,
Kalau bicara sama ustadz, bicara sama orang sepuh, kalau bicara sama orang tua sama sepuh, di ujung bicaranya kita itu harus ada istilah iya ustadz, iya ibu, iya pak, benar kan? Nah, itu di situ artinya kalau saya berkata ibu saya dimaafin enggak, seharusnya ibu berkata iya ustadz dimaafin ustadz, ini iya dimaafin. Kayak enggak mau memaafkan saya. Ajarkanlah anaknya berbicara sama orang sepuh. Ini salah satu sunnah Nabi yang hilang. Ini sunnah Nabi Pak, ini sunnah Nabi Ibu. Tata cara bicara sama orang sepuh ini kan Nabi pernah mengajarkan. Benar kan? Bukan cuma nunduk. Apalagi orang Indonesia Masya Allah, selain dia nunduk, nama orang Indonesia di Mekah itu nama yang paling harum dengan tata keramanya. Tapi enggak tahu kenapa ya, ketika saya nyampe di Indonesia ini banyak yang suka berantem, banyak yang suka saling meremehkan, banyak yang suka saling mencaci maki, gara-gara kunut, gara-gara solawat, gara-gara ini. Lupa kita dengan tujuannya. Tujuan kita hidup ini apa? Beramal. Ada yang beramal dengan zikir berjamaah, silahkan. Ada yang beramal dengan sendiri, silahkan. Jangan saling mencaci maki. Tujuan kita yaitu adalah satu, asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan. Saya minta maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung perasaan. Dimaafin tidak? Dimaafin Ustaz. Nah, dimaafkan Ustaz, dimaafkan Pak, dimaafkan Ibu. Itu kalau bicara sama tetangga. Saya dimaafin tidak? Iya, dimaafin. Oke Ibu, kita tutup acara ini dengan doa, dengan satu suara. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa hudan wa rahmah. Allahumma minhuma wa'allimna warzuqna tilawatahu ana waj'alhu lana hujjatan. Sebelum saya salaman kepada Ibu, sebelum saya tutup acara ini, saya tadi belajar bahasa cowok. Coba dengarin, kalau salah dibenarin. Oke Ibu? Kulo pengen rapi, gini. Bahasa Indonesia, saya pengen nikah sama orang Jogja. Kulo pengen rapi, Prianton Jogja. Piatun wes. Dengarilah saya dulu bentar ya. Kulo pengen rapi, Piaton Jogja. Gelem tidak? Gelem enggak? Begitu ya? Kalau tidak gelem ya udah saya balik. Sudah Kak, tutup acaranya Kak. Yang saya tadi itu kan doa. Mau doa lagi? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري lapangkan dada kami ya Allah ويسر لي أمري lancarkan urusan kami ya Allah Amri mudahilah usaha kami ya Allah Waj'alna min ahli al-Quran jadikanlah kami sebagai ahli Al-Quran Warfa'illahumma maqamana wa sya'na Allah Balighna ziyarat baitikal haram Sampaikanlah kami ke tanah suci Makkah Bersama beserta Amitna ala husnil khitam Matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah Fi ahsani maqam Di tempat yang paling mulia Yaitu adalah di kota Madinah Bersama siapa di samping siapa Ma'an Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Birahmatika ya arhamar rahimin Wa sallillahumma wa sallim wa barik wa an'im Ala abdika wa rasulika Sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم بسر أسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين